Yang tadinya suara kayak anak ayam, suara ngebas. Astagfirullahaladzim, saya di situ udah kayak orang pucet langsung. Astagfirullahaladzim, ang, ini suara apa nih? Saya lari kan, pas lari dari pohon beringin turun. Duh, mukanya kebalik, palanya di bawah, kaki di atas, jalannya kayak yang dinamakan kuntilanak laki. Sampai merinding saya. Itu benar-benar saya langsung shock. Saya jatuh tuh, sempat jatuh. Astagfirullahaladzim, ma, manggil mama saya di situ kan. Nah, kuntilanak laki itu kayak melototin saya gini nih. Akhirnya saya bangun lari. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kali ini seperti biasa di Adat, antara ada dan tiada, aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Hari ini kita kedatangan sama Kang Yuda, salah satu YouTuber juga yang sama bidangnya kayak aku di bidang horor. Halo Kang Yuda. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kang Yuda kan juga kreator horor ya? Kreator YouTuber horor juga. Itu biasanya kontennya tentang apa aja Kak? Saya explore cerita-cerita mistis juga dan mungkin edukasi spiritual. Oh, jadi lebih spesifik nih karena emang Kang Yuda ini punya special skills gitu loh. Jadi bisa berbagi tentang hal-hal yang berbau supranatural gitu ya Kak? Iya, insya Allah. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini pengen mampir ke channel YouTube Kakak di mana? Namanya Misteri Kita. Misteri Kita. Silakan mampir dan dicek-cek, kalau cocok langsung jadi subscribe. Nah, hari ini Kang Yuda mau cerita apa? Oke. Saya sih ada pengalaman yang dimana sebenarnya ini pengalamannya sudah saya lupakan dan yang menurut saya paling menyeramkan, yaitu pengalaman di salah satu gereja tua berhantu. Di mana tuh Kak? Di daerah, sebutin nggak apa-apa daerahnya? Kota atau kabupaten boleh? Ya, di salah satu daerah Bogor lah. Oke, gitu ya. baiklah. Itu menurut saya lumayan cukup bikin saya itu trauma sampai sekarang. Gitu. Dan ngomong-ngomong Kak Gina ya, kalau saya setiap mau cerita ini pasti selalu gagal. Nggak tahu kenapa. Dulu saya sempat mau bercerita lah di channel YouTube gitu ya, salah satu channel YouTube itu gagal karena ada gangguan gitu loh. Semoga ini lancar ya. Semoga kali ini lancar gitu ya. Ya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Kak, gimana ceritanya? Iya, jadi sebenarnya awal mulanya cerita ini tuh diawali waktu saya tuh kelas 2 SMP. Sekitar tahun 2010-2011 lah ya. Nah, waktu itu tuh kan ada acara yang paling tenar, namanya acara uji nyali. Ya, dua dunia gitu ya, yang di TV-TV gitu kan. Nah, saya tuh hobi banget nonton tayangan seperti itu. Dan juga kebetulan ada 3 orang teman saya di kelas itu sama hobinya sama saya. Jadi kalau setiap saya di sekolah selalu bercerita tentang tayangan tersebut gitu loh. Malam seru ya gini kan gitu ya. Wah, malam ada yang ketakutan tuh gitu gini gitu kan. Ada yang persatuan nyerah gitu kan. Nah, di saat saya sedang bercerita, itu kan menurut saya tuh emangnya setiap malam Jumat gitu ya, hari Kamis gitu kan. Seperti saya selalu cerita itu. Nah, di saat saya cerita, ada salah satu teman saya yang namanya inisialnya A lah ya gitu ya. Itu memang dia tuh dikenal orang yang sedikit selengean atau tengil bisa dibilang. Nah, dia tuh tiba-tiba lagi jalan, tiba-tiba nyamperin saya, gitu kan. Bilang, lu pada cerita mulu gitu. Berani nggak kalau uji nyali langsung? Gitu. Itu ke teman-teman saya yang lagi ngumpul tuh, ngomongnya termasuk kepada saya juga, gitu kan. Nah, mungkin karena ada teman saya yang nggak terima digituin, gitu ya. Nah, si teman saya ini nama inisialnya F, Farhan gitu ya. Itu dia bilang, lah gue mah berani, kata siapa takut, lu kali yang takut, lu berani kagak, digituin kan. Wah serius lu, kalau berani ayo nanti ikut ke daerah rumah gue yang dimana di situ mitosnya lumayan angker gitu ya. Mungkin kalau untuk warga tau lah daerahnya namanya, dia cari itu masih terkenal gunung-gunung gitu ya, kebun-kebun, pokoknya banyak bangunan-bangunan bersejarah juga di sana gitu kan. Nah, akhirnya karena si Farhannya ditantang balik sama si Anggi, kalau memangnya berani ayo ikut gitu. Kita janjian besok malam Jumat. Kebetulan saya cerita tuh hari Rabu. Besok malam Jumat jam 9 aja. Nggak usah malam-malam, kalau kemalaman takutnya lu nanti nggak kuat. Dia bilang gitu kan. Nah, di situ sontak dong saya sama teman saya satu lagi. Saya kaget.
bilang ke si Farhan, "An, lu main nantang-nantang aja lu," gitu kan. Ini masalahnya daerah karena klinik banget, jangan sembarangan nantang, gitu kan. Udah tenang aja, di sana banyak saudara gua, kata si Farhan gitu. Om gue juga orang bisa, tenang aja, dia bilang gitu tuh. Kebetulan daerah itu dekat rumah om gue juga, nanti kita bisa minta pegangan dulu ke om gue, dia bilang gitu kan. Oke kan. Nah tapi si Farhan, dia itu uji nyali nggak mau secara cuma-cuma, minta taruhan. Itu. Kalau gue berani dan gue berhasil, lu berani ngasih gue berapa? Gitu. Si Anggi ngejabanin, ya udah kalau lu berani gue kasih 50.000 per satu orang, karena dulu zaman dulu 50.000 tuh lumayan kan ya, apalagi anak-anak SMP kan gitu ya. Akhirnya si Farhan main oke-oke aja, oke beneran ya, awas lu kalau bohong, kata dia gitu. Ya udah, si Anggi pergi karena si Farhan udah ngedilin, ya udah kita komplain. Wah besok-besok gue gak mau ikut lagi lah, lu aja sendiri. Wah ikut soalnya nih kita udah dealin nih sama si Anggi. Kalau digagalin, yang ada si Anggi makin tengil sama kita. Tahu sendiri kan dia orang yang ngebully kita mulu nih, gitu kan, kata si Farhan gitu ya. Ya udahlah karena mau nggak mau gitu kan, karena saya juga nggak enak dan saya juga sebenarnya penasaran juga gitu, pengen ngerasain bagaimana sih rasanya uji nyali beneran. Ya gitu namanya anak kecil kan, seperti itu. Tapi bisa dibilang waktu zaman tersebut ya, waktu kelas 2 SMP itu kepekaan saya bisa dibilang memiliki yang kepekaan yang di luar nalar lah, bisa dibilang seperti itu ya, atau bisa dibilang anak zaman sekarang indigo gitu kan. Ya udah akhirnya saya oke-oke aja. Nah kebesokan harinya kita janjian tuh sama si Anggi, nanti katanya ketemuan sama saya gitu di sekitar jam 6 malam gitu. Mau nggak mau ya oke, kita janjiin pulang sekolah gitu kan, kita balik ke rumah masing-masing, nanti kita ketemuan di rumah saya janjiannya gitu kan. Nah akhirnya mau nggak mau saya tuh bohong sama orang tua, bilangnya mau pramuka ke Jambore gitu. Karena emang eskul saya waktu itu Jambore atau pramuka, biasa ke Jambore gitu kan. Nah karena sudah janjian, akhirnya si Farhan datang ke rumah saya, nyamper. Yang waktu itu saya ingat banget, naik motor Mio yang bunyinya dedet ber gitu kan. Iya, itu pun tarik 3. Nah si Farhan pakai baju pramuka, si Jarjit pakai baju pramuka, saya pun pakai baju pramuka, bawa tas gembulan, biar disangka beneran nih mau ke Jambore gitu kan, mau ke pramuka camping gitu kan. Oke, saya izin lah ke mama saya, si Farhan pun izin karena waktu itu saya tuh jujur orangnya tuh bisa dibilang nggak sembarangan boleh keluar gitu kan, kecuali memang ada urusan dari sekolah ataupun kerja kelompok gitu kan, seperti itu. Akhirnya diizinin. Sekitar jam 6:30 abis maghrib kita jalan. Di perjalanan saya tuh kayak ngedenger bisikan. Ngebisikan, nggak tahu kayak ada orang yang ngomong, tiba-tiba ngomongnya seperti ini, jangan dilanjutin, pulang aja kamu. Yang dilanjutin, pulang aja kamu. 3 kali berturut-turut ngomongnya kayak gitu. Nah kebetulan saya paling belakang posisinya kan, saya langsung nepak tuh, masih jalan motor kan, saya nepak. Yang kebetulan yang bawa si Farhan, Han, mendingan jangan jadiin deh, perasaan gue gak enak. Tapi orang itu 2 diem aja gitu kan, tetap aja jalan gitu kan. Woi, gue usah jadiin, karena ini feeling gue nggak baik nih, ada ngebisikin gue aneh-aneh. Ah lu mayut aneh-aneh aja, udah jalan aja dulu, kita ke om gue dulu gitu kan, dia bilang gitu. Akhirnya kita jalan tuh, nyampe di daerah sekitar jam 7.15 malam gitu ya. Kita kebetulan nggak langsung ke rumah si Anggi karena kita janjian sama si Anggi jam 9 gitu kan. Kita nyampe ke rumah omnya Farhan, yang dimana katanya omnya itu orang bisa. Iya kan. Di sono kita samper ke omnya Farhan, kita ketok rumah tuh. Kebetulan kan emang kalau udah jam segitu di daerah sana udah sepi banget kan. Ya kita ketok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gak ada yang jawaban tuh. Gak ada jawaban sama sekali. Berkali-kali. Assalamualaikum om. Gak ada jawaban. Kita intip pun kayaknya gak ada orang gitu kan. Akhirnya tiba-tiba pas kita lagi ngetok itu tuh, lagi pengen silaturahmi ke rumah omnya, ada security udah tua, pakai baju hansip, kalau di daerah sini namanya hansip, kayak penjaga lingkungan gitu, gitu kan, hijau tuh ya, pakai topi, jalan kucuk, kayak nonton, dibilang gitu. Ih pak, ininya ada nggak? Dia bilang, kata si Farhan. Oh, mendingan maneh balik wae, kata si hansipnya. Ibarat kata gini, nggak ada, mendingan kalian balik aja. Gitu. Ya udah dong, kita sontak, mendingan langsung ke rumah Anggi aja deh gitu kan, gak usah ke rumah omnya, nanti gue telepon aja omnya, dia bilang gitu kan. Udah akhirnya
kita pergi ke arah rumahnya Anggi. Sekitar jam setengah 8. Kebetulan kita juga udah janjian tuh pakai SMS dulu kan gitu ya, SMS apa Nokia gitu kan. Di mana? Dia bilang, gua di rumah gua, lu kesini aja gitu ya. Oke lah, karena kita mau ke rumah Anggi, kita naik motor lagi. Tapi yang anehnya tadi ini antara si Hansip ya atau si security itu pergi dan kita mau pergi ke rumah Anggi itu beda-beda tipis. Tapi kok yang anehnya Hansip ini hilang gitu. Ibarat kata tadi kita tuh masih lihat nih pas jalan mau ke arah motor, kita masih lihat dia masih ada di sini. Tapi tiba-tiba nggak ada. Ih, kemana? Iya, kita naik motor, kita bertiga ini sontak dong nanya, tadi Hansip tadi mana ya? Kok hilang? Gitu kan. Ah, mungkin belok kali ke gang lain. Itu kata si teman saya. Akhirnya kita ya karena tidak terlalu menghiraukan hal seperti itu kan, karena biar nggak sugesti juga, akhirnya langsung menuju ke rumah Anggi. Nah, rumahnya Anggi dari rumahnya pamannya Farhan itu sekitar kurang lebih 10 menit doang, nggak terlalu jauh. Nah, pas mau perjalanan, tiba-tiba si Anggi ini manggil. Karena jalannya itu kan kampung ya kayak, jadi gang-gang kecil gitu, kampung, dan itu benar-benar masih kebun kiri kanan. Si Anggi tiba-tiba ada di pinggir jalan, di dekat kebun, kalau nggak salah itu kebun pisang. Oke. Dia tiba-tiba manggil, woi, sini, gue di sini. Akhirnya kita muter balik dong, karena kelewat kan tadi perasaan nggak ada si Anggi nih. Tiba-tiba kok ada si Anggi di sini, ya kan? Kita muter balik, tek. Oh Gi, kok lu di sini? Katanya gue suruh ke rumah lu. Udah ikut gua aja, lu kelamaan, kata dia gitu kan. Akhirnya di situ kan emang gang yang si Anggi berhenti itu nggak jauh sama si lokasi yang kita akan uji nyali, yaitu gereja tua, gitu kan. Akhirnya kita naiklah gitu kan ke gereja tua tersebut gitu. Karena jalannya tuh kayak naik gini gitu. Nyampe ke gereja tua, sempet nyampe sana itu kita bertiga kayak langsung down. Kenapa? Kayak mendingan gak jadi deh gitu. Karena memang kalau yang kita lihat itu tempatnya benar-benar udah hancur parah. Jadi memang kayak ada gerbang, tapi gerbangnya itu kayak udah besi-besi berkarat gitu. Nah, itu pun gerbang yang utamanya masih digembok. Jadi kita mau nggak mau lewat itu lewat yang kolong. Yang sebelah kanannya nanti ada kayak bekas orang nyeplos gitulah bahasa kitanya ya, dipotong sengaja gitu. Kita nanti nunduk lewat situ. Di sana saya udah bilang, udah ngebenteran nih, udah ngebenteran parah gitu kan. Karena ini tempatnya bisa dibilang di luar ekspektasi, kirain ya masih oke lah gitu ya. Gimana, berani nggak, kata si Anggi? Berani, tapi lu juga abis ini uji nyali ya? Iya, abis ini gue uji nyali sendiri, dia bilang gitu. Lu bertiga, gue sendiri, dia bilang gitu si Anggi, gitu kan. Ya udahlah, karena memangnya udah kepalang tanggung, kita juga udah bohong sama orang tua, ya kan. Akhirnya mau nggak mau kita okehin dengan bermodalkan senter yang kuning, tau nggak kak? Yang kecil. Oh ya, tahu. Iya, senter kuning yang kecil. Mau nggak mau kita masuk ke sana. Bener-bener gelap banget. Dan itu banyak banget suara-suara kayak kelelawar, kayak burung hantu, dan bisa dibilang jangkrik-jangkrik kayak bener-bener alam banget lah gitu ya. Serem banget. Gitu. Kita masuklah, saya, Jarjit, sama si Paang lewat kolong gereja, gitu kan. Kita masuk. Nah, gerejanya tuh udah setengah hancur tuh depannya, pintu depannya udah setengah hancur, jadi enak bisa masuk ke langkah doang tuh. Kita masuk udah bertiga. Nah, di situ tuh ada 3 jalan. 1, 2, 3 gitu, kayak ngelorong-ngelorong gitu. Nah, yang ke kiri itu yang seingat saya kayak itu ke arah perpustakaan gereja, gitu kan, masuk ke belakang. Nah, yang tengah itu ke arah kalau nggak salah kayak pendeta khutbah. Oh. Ya, yang kayak bangku-bangku gitu. Cuman ini bangkunya udah nggak ada sih, jadi plong di depan tuh kayak buat pendeta khutbah. Nah, yang ke kanan tuh ke arah belakang gereja. Gitu. Nah, kita di sini karena mungkin nggak mau kelamaan, akhirnya kita bagi tim nih. Gimana kalau memangnya si Jarjit ke kanan, ke kiri, si Paang ke tengah, dan saya ke kanan ke arah belakang gereja. Gitu. Ya udah, karena kita udah terlanjur, ya udah mau nggak mau gitu ya. Udahlah, oke, sip gitu. Akhirnya nyebar tuh teman-teman semua. Tapi janjian juga kalau ada apa-apa teriak aja gitu, biar nanti kita bisa samperin gitu kan. Oke. Saya jalan ke arah belakang gereja. Itu bener-bener jalannya lumayan menyeramkan menurut saya sih kak. Karena apa? Kayak banyak apa sih akar-akar lumut gitu yang menjalar. Menjalar terus kayak ngebrai-gebrai gitu tuh. Apa sih kayak pohon beringin gitu tuh. Nah, saya ke arah sana pakai modal senter doang. Nah, waktu saya jalan baru banget gitu nyebar lah, tapi si Paang itu masih aja udah nggak kelihatan kan. Baru banget nyebar, saya dengar suara.
Apa tuh? Suara kayak orang ketawa, tapi halus. Saya kaget kan, ke belakang, astagfirullahaladzim. Apa itu? Udah gemeter parah nih, keringet dingin udah, nggak kuat dah pokoknya. Saya maju lagi lah, udahlah bodo amat lah, tanggung gitu kan. Maju lagi, aman tuh, nggak ada suara apa-apa, aman. Nah pas nyampe belakang gereja, saya kaget di situ, kagetnya. Karena apa? Karena ngelihat pohon beringin, gede banget, tapi nempel sama tembok gereja. Gede banget, kayak udah bener-bener tua banget lah gitu kan. Sama ada beberapa kuburan. Di bawah pohon? Di bawah pohon beringin. Oh my God. Kuburannya pun kayak udah pada keropos. Karena saya senterin, saya tuh ada gambar salib, tapi namanya orang Belanda. Saya kurang tahu sih namanya siapa itu, pokoknya kayak udah bener-bener kusam lah gitu ya. Nggak kelihatan namanya juga. Saya mau lari tuh kan, wah anjir nih, gua kok bagian yang kayak gini sih, sial banget gua gitu kan. Tahu gitu gua ke kiri aja gitu kan, kalau nggak ke tengah gitu kan. Udah deg-degan parah, majulah. Ya udahlah, beraniin aja, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena mungkin saya bisa ngelihat gitu ya, di kiri kanan saya ini kayak ada sesuatu lah gitu ya, kayak sesuatu, cuman kayak nyelinap gitu, kayak ngintip terus ini lagi, ngintip terus gini lagi gitu kan. Ya udahlah, saya bodo amat gitu kan, misalnya ada apa-apa tinggal teriak gitu kan. Udah jalan ke dalam, saya senterin tuh ke atas pohon. Wah ini gokil banget sih, saya bilang, banyak kelelawar emang di atas pohonnya. Saya maju lagi dikit, di belakang pohon beringin ternyata ada sesajen. Itu fresh sajennya? Udah lama. Oh udah lama. Kayak pisang tuh udah hitam, ya, sama kayak kalau nggak salah ada kayak dupa-dupa. Sama kayak apa sih, kayak menyan gitu. Itu kayaknya sih udah lama banget gitu ya, udah nggak dipakai lah kayaknya sih gitu. Saya senterin lah, kok ada sesajen? Ngapain kok orang, maksudnya nyembah pohon di sini kan, dulu mikirnya gitu kan. Ngapain kok orang kok berani masuk sini terus naruh sesajen di sini? Ya udahlah, saya mikirnya mungkin adat istiadat warga sekitar kali gitu, saya mikirnya gitu. Jalan lagi, saya lihat ke depan, kok kayak ada yang jalan gitu. Stop, cepet banget. Kayak gimana sih, kayak kilat. Stop. Udah berjim. Apa tuh ya? Saya senterin cuman nggak ngeliat apa-apa. Ya Allah. Ya udahlah, karena ini udah mentok kan. Saya mau terbalik tuh, lek. Di belakang ada suara anak ayam. Pit, pit, pit. Nah, di situ tuh sampai saya merinding. Aduh. Nah, suara anak ayam, pik, 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 pik. Senterin pasang di belakang nggak ada apa-apa deh. Tadi saya udah mentok nih tembok gitu kan. Mikirnya di belakang ada rumah warga lagi melihara ayam kali gitu, saya bilang gitu kan. Makin lama kok makin kencang suaranya, makin aneh. Dengan tadinya suara kayak anak ayam, suara ngebas. Astagfirullahaladzim, saya di situ udah kayak orang pucet langsung. Astagfirullahaladzim, ang, ini suara apa nih? Saya lari kan, pas lari dari pohon beringin turun. Duh, mukanya kebalik, palanya di bawah, kaki di atas, jalannya kayak yang dinamakan kuntilanak laki. Sampai berinding saya. Itu benar-benar, saya langsung shock. Saya jatuh tuh, sempat jatuh. Astagfirullahaladzim, mah, sampai manggil mama saya di situ kan. Nah kuntilanak laki itu kayak melototin saya gini nih. Akhirnya saya bangun lari. Saya teriak-teriak tuh, Farhan, Jarjit, woi lu di mana woi? Tolong gua. Dia kejar saya. Kayak tuk, kayak ada suara yang ngejar lah, intinya seperti itu. Tuk. Saya nyampe tuh ruang tengah. Saya teriak-teriak, Jit, Farhan, woi, udahan yuk. Gua ngeliat penampakan nih, cabut. Nggak ada suara apa-apa kan, nggak ada jawaban dari si Farhan sama si Jarjit. Akhirnya saya keluar sendiri aja, udah nunggu di luar aja dah gitu kan. Ada si Anggi ini di luar, saya mikir gitu kan. Saya lari, saya masuk lorong. Lah, kok nggak ada siapa-siapa? Bahkan motor si Pahang tuh, nanti kita pakai motor kesana ya kayak. Motor si Pahang tuh nggak ada di situ. Pada kemana? Makanya dari itu saya kaget tuh, sempet bingung. Lah, kok bocah pada kemana ini? Tadi perasaan ada motor Pahang di sini, sama si Anggi nunggu di depan sendirian. Dia bilang gitu kan. Kemana ya? Saya teriak-teriak lagi tuh dari depan. Jit, Ang, woi Anggi, nggak seru nih bercandanya kayak gini nih, gue gituin kan. Licik lu, bodo amat gue lari. Akhirnya saya lari tuh, lari ke bawah. Nah pas saya lari ke bawah, dari suara dari dalam gereja kayak ada suara kayak menggema. Mau kemana kamu Yuda? Yang aneh kenal nama saya kan gitu kan. Nah di situ saya makin nangis, nggak karuan lah pokoknya, seada-adanya lari.
Udah gitu pas lari kan lihat pohon pisang, ada pocong di situ. Astaga. Matanya merah. Aduh, parah banget. Saya sampai bingung kan, ini saya lihat mana gitu kan. Kayak orang gimana sih, kebingungan sendiri. Dan mau gerak pun kayaknya kakinya tuh berat, gimana sih. Iya. Kayak orang sesak napas asma gitu kan. Itulah, bodo amat. Saya tuh lari tuh kayak ngerangkak gitu Kak, kayak nggak bisa jalan gini. Allahu Akbar, saya bilang. Allahu Akbar langsung tuh. Langsung diri lagi, lari tuh. Nah pas lari, saya ngeliat tuh di depan tuh kayak lampu. Tek lari, oh ternyata ada pos di depan. Pas ada di situ ada pos, ya kan, ada hansip yang tadi negor kita. Oh yang si kakek tadi. Si kakek tadi tuh yang negor kita, gitu kan, yang tadi bilang katanya pamannya si Pak nggak ada dan suruh kita pulang, gitu kan. Gitu, terus saya ngomong tuh ke hansip, Pak, tolong saya Pak. Si hansip mah gini dong nih, biasa aja nih, gini, diem aja. Cuman tatapannya tuh kayak kosong, kayak gini dong nih. Pak, tolong saya Pak. Pak, saya dikejar ini Pak, setan Pak, mandi gitu kan. Diem aja. Gak sebalik wae mana sono katanya. Ibarat kata gini, saya Indonesian aja ya. Iya. Karena kan bahasa Sunda sono kan. Ngerti. Udah kamu pulang aja sono katanya. Balik lagi ke sono, kamu udah ditunggu tuh. Dia bilang gitu. Suruh pulang kemana? Suruh pulang ke gereja lagi. Lah. Katanya kamu gak bakal bisa pulang. Kata si hansipnya. Wah, makin nangis saya di situ. Seada-adanya saya makin nangis. Akhirnya saya kabur dari tempat hansip tersebut dengan benar-benar udah teriak-teriakan parah lah, bisa dibilang kayak orang dia dari maling gitu kan, seperti itu. Lari karena saya masih ingat rumah omnya si Farhan. Saya lari ke arah sana sekitar 5 menit saya lari, udah ngos-ngosan parah. Ketemulah rumah omnya si Farhan. Ternyata saya lihat dari jauh nih, kok ada motor Farhan di situ di rumah omnya. Gitu kan. Tek lari, tek buka pintu kayak orang gimana sih, druk gitu kan. Nah, pas saya buka pintu, itu kayaknya si Farhan, si Jarjit sama omnya kayak ngobrol gitu. Kayak ada teh kan, kayak lagi ngobrol sih gitu kan. Cuman kayak si Farhan tuh kayak nangis-nangis gitu kan. Nah pas dia ngeliat saya, Alhamdulillah Yuda, lu kemana aja Yuda? Tiba-tiba meluk saya. Tar dulu nih ada apaan sih? Lu kemana aja Ang? Kok gua tinggalin gua? Yud, demi Allah Yud, gua udah nyari-nyari lu Yud 3 kali Yud, gua balik katanya. Lu kok nggak ada? Lu kemana? Dia bilang gitu. Gua kira lu yang ninggalin gua. Dia bilang, wah bohong lu, bercanda yang seru lu kayak gini lu. Lu yang nantangin jadi gue yang kena. Dia bilang gitu kan. Gue dikejar setan. Setan apaan? Setan kuntilanak. Gue bilang gitu kan. Dulu kan nggak tahu ya kalau kuntilanak laki itu seperti apa kan. Pokoknya taunya bentukan seperti itu, pakai baju kayak kuntilanak, cuman jalannya kayang gitu kan. Bilang kuntilanak. Ya Allah, Yuda, lu untuk ketemu. Nah disitu teman saya nangis semua. Yud, maafin gue Yud ya. Gue nggak ada maksud ninggalin lu, tapi gue udah nyari lu berkali-kali nggak ketemu. Tanya aja om gue. Gue udah balik gereja 2 kali katanya. Di situ lu nggak ketemu katanya. Gue udah teriak-teriak, udah masuk ke dalam sama om gue, udah dibacain juga sama om gue, katanya lu nggak ketemu. Dia bilang gitu. Ah masa sih? Gue tadi teriak-teriak kok. Om perasaan gue baru di dalam sebentar doang kok gitu kan, bareng sama lu pada. Gue bilang gitu kan. Demi Allah Yud, demi Allah, gue nih udah berdiri demi Allah. Kalau gue sengaja ninggalin lu sama aja gue kayak nggak bertanggung jawab dong di sini. Dia bilang gitu kan. Ya udah, karena yang kata itu saya ingat banget tuh masuk itu jam 9 gitu kan. Nah di rumah Om Pang itu ada jam kan, jam yang bulat. Saya lihat jam, astagfirullahaladzim, kok udah jam 1 malam. Perasaan saya tuh masuk gereja itu sekitar 15 menit doang, kagak lama. Oh iya, berarti astaga, kayak hilang sebentar gitu ya, tapi beberapa jam di dunia nyata. Benar. Saya kaget kan. Nah di situ omnya si Paang langsung nenangin saya. Sabar lu. Udah tenang lu, minum. Terus dia kayak ngebacain gitu di airnya tuh, minum tuh. Terus saya langsung lemas tuh, langsung kayak orang gini aja nih. Tapi sadar gitu, setengah sadar. Terus dibaca-bacain sama dia semua, baru tuh dijelasin tuh sekitar setengah jam dari situ jelasin. Dia nanya-nanya ke saya, kamu kemana? Gitu kan. Kenapa sompral sembarangan sono-sono sendiri? Gitu dia bilang. Kenapa nggak bilang saya? Gitu kan. Nah kata si Paang udah, katanya gini. Katanya Om tadi pas saya ke rumah nggak ada. Om tuh ada di rumah di dalam. Kenapa kamu ngetok? Perasaan nggak ada yang ngetok pintu. Dia bilang gitu. Nah si Paang pun di situ keheranan. Beneran Om, katanya. Di situ Paang udah manggil Om. Dia bilang gitu, nggak ada jawaban. Terus ada hansip, ya kan? Dia bilang katanya orangnya nggak ada, suruh pulang aja. Nah si Omnya Paang cerita, ternyata si hansip itu udah meninggal. Astagfirullah. Jadi selama kurang lebih 3 tahun itu udah nggak ada hansip lagi di kampung tersebut. Gitu, karena memang yang mungkin kalau orang tua berani kali ya, anak-anak muda ini nggak berani. Karena memang mitosnya di kampung itu lumayan bisa dibilang cukup menyeramkan gitu.
ya kan. Diceritain tuh, katanya kamu lihat apa aja, saya jelasin bentuknya kayak orang kayang, palanya di bawah, matanya terbalik, itu rambutnya panjang jabrik, pakai baju putih kemerahan. Nah dia bilang itu namanya kuntilanak laki kok di sini. Itu kalau kamu ketemu itu, untungnya kamu selamat. Biasanya mitosnya kalau di sini, kalau ketemu sama sosok itu, udah gak selamat. Hilang apa meninggal? Meninggal. Oh. Sakit terus meninggal. Aduh, bahaya banget. Katanya ada beberapa minggu yang lalu katanya ada yang ketemu itu juga terus sakit tuh, sempat sakit. Dibilangnya sih kalau sama dokter ada tipes, tapi nggak lama meninggal. Gitu. Gitu ya. Nah, terus jelasin semuanya, katanya kalau di kampung ini jangan sembarangan, jangan sompral. Karena bisa dibilang kampung ini tuh aroma perdukunannya keluar. Gitu kan. Nah, terus kamu sama siapa ke sini? Gitu kan. Sama si Anggi gitu kan. Terus si Pang tiba-tiba langsung kayak orang ketakutan, "Yud, sorry banget Yud," katanya. Ternyata si Anggi itu udah SMS dia bahwa dia tuh nggak bisa, ada saudaranya yang meninggal. Jadi Anggi yang kalian temuin? Itu bukan si Anggi. Astaga. Makanya saya juga situ shock. Masalahnya gini, kalau yang lihat saya doang sih oke lah ya. Saya mungkin halusinasi gitu ya. Masalahnya si Paang, si Jarjit sama saya pun ngelihat ada si Anggi di situ. Dan kalian berinteraksi. Iya, sementara si Anggi itu sebelum kita nyampe rumahnya Om Paang udah ngecat, besok aja kita gagal malam minggu aja gitu kan. Karena saudaranya ada yang meninggal. Itu. Aduh, astaga. Aduh, parah. Makanya di situ kami bertiga sebenarnya sempat shock. Sempat benar-benar pucet gitu kan. Akhirnya dia tenangin sama Om Paang, suruh tidur. Nah besoknya dianterin pulang lah sampai rumah masing-masing, karena Om Paang kan punya mobil ya gitu kan. Si Paang naik motor, saya berdua sama si Jajit naik mobil dianterin ke rumah masing-masing. Terus kayaknya bisa dibilang omnya Paang itu ngadu lah ke orang tua saya gitu ya. Mungkin saya juga diomelin lah sama orang tua saya karena saya bohong kan gitu ya. Nah terus mama saya bilang, "Kemarin kemana?" gitu. "Kenapa bilangnya kok mau ke Jambore gitu, mau pramuka, mau camping. Terus kamu ngapain ke gitu kan? Emang mama ngizinin? Kan ngizinin kamunya Jambore," kata mama saya tuh. "Ya ma, maaf," gitu kan. Udah ya namanya anak muda kali ya, udahlah ngobrol-ngobrol aja, diomelin. Saya sempat dipukul juga lah sama orang tua karena mungkin orang tua khawatir lah sama saya gitu kan gitu. Nah setelah dari 3 hari dari kejadian tersebut ya kan, yang anehnya itu orang tua saya selalu kesurupan. Iya, kesurupan 3 hari berturut-turut kesurupan. Kesurupannya pun bilang katanya, "Mana aing minta anak tadi," gitu kan. Maksudnya, "Mana saya minta anak yang tadi," gitu. "Pulang sini," gitu. "Kamu tuh udah punya saya," dia bilang gitu. Si mama saya kesurupannya. Oh, ih ngeri banget kayak gitu. Anak yang tadi itu maksudnya saya. Iya. Gitu kan. Akhirnya diam Ustaz tuh ya, di inilah dibersihin. Terus akhirnya ada yang diterawang juga gitu, diinteraksiin. Ternyata Ustadznya bilang, katanya si yang masuk ke mama saya itu bilang katanya maunya si Uda gitu buat jadi tumbalnya dia di sana gitu. Usut punya usut, ternyata kampung itu tuh kampung pesugihan gitu. Nah akhirnya saya juga di netralisir tuh sama Ustadz. Alhamdulillah dikasih air dan sebagainya. Si Anggi tuh sempat juga nyesel tuh dia gitu, minta maaf gitu kan, ke rumah saya datang gitu kan. Karena saya juga sempat 3 hari nggak masuk tuh karena ya mungkin shock plus ya demam-demam dikit lah ya, masih muda kan gitu. Akhirnya si Anggi datang ke rumah saya, dia minta maaf, terus dia juga bilang katanya dia yang nantangin gitu kan. Ya udah akhirnya dari situ udah sampai sekarang gitu ya, sampai saya dewasa. Kadang-kadang saya tuh selalu dihantui sama sosok makhluk tersebut. Oh, dia masih suka datang? Suka datang. Teman belakangan ini udah jarang sih. Karena saya juga kan sempat belajar juga kan gitu ya, bagaimana caranya mengendalikan diri. Dulu waktu saya masih kelas 3 SMP, 1 SMK, sampai lulus, dia selalu datang. Pasti selalu, kalau dia datang nih, pasti selalu ada yang kesurupan. Entah siapapun di dekat? Entah siapapun di situ, yang punya iga bolong. Gitu. Bahkan saya pernah di suatu perguruan, kesurupannya makhluk tersebut. Ih, gitu. Dan dia sama masih minta masih minta balik sia, maksudnya balik kamu itu udah punya saya gitu kan. Kalau kamu nggak balik, awas kamu. Nah di situ saya sampai gimana ya, bingung nih harus seperti apa gitu kan saya, karena ya bisa dibilang mungkin emang kesalahan saya juga bohong sama orang tua dan mungkin sembarangan masuk tempat tersebut gitu ya.
Dan mungkin saya juga sempat ngomong sembarangan nih, ada apa saja di sini gitu kan, buat apa gitu kan. Saya nggak tahu lah, karena mungkin namanya anak kecil atau masih masa-masa puber itu kadang-kadang ngomongnya sompral gitu kan, seperti itu. Bener. Nah akhirnya hilangnya itu waktu saya masuk salah satu perguruan ruqyah. Akhirnya si jinnya itu dikembalikan ke asalnya, dikunci. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah muncul lagi sosok tersebut. Alhamdulillah. Gitu sih kalau cerita dari saya, makanya bisa dibilang yang paling terngiang-ngiang di saya tuh hanya sosok tersebut. Dan kalau orang kerasukan, dia pun bukannya kayak kerasukan biasa kayak bukan. Itu gini nih. Oh, pasti kayak orang kayang gitu. Ih, serem banget. Mama saya segitu badan gedenya bisa kayang. Gitu. Makanya dari situ kok sampai segininya. Kenapa saya yang diincar gitu ya. Dari 3 anak itu Dari 3 anak itu yang paling diincar saya. Si Pak Ang sama si Jarjit itu nggak pernah diincar. Tapi mereka sakit juga nggak? Mereka sakit. Ngelihat sosok juga. Kalau dia sakitnya itu karena mungkin shock ya. Yang dia temui itu bukan si Anggi gitu loh. Itu. Oh iya. Nah dia shock lihat itu. Mungkin dia sakit tapi si Jarjit enggak. Gitu. Dia tuh normal masuk. Dan sempet ribut katanya sama si Anggi itu ditampol-tampolan gitu di kelas katanya gitu. Katanya dia gara-garanya katanya bohong gitu kan. Sangkanya dia si Anggi bohong, padahal si Anggi itu udah ngecat di SMS, udah bilang gitu loh. Ya karena kejadiannya mungkin karena kita sendiri yang buat gitu ya. Karena kelalaian anak muda ya, mau ngomong kita harus tanggung resikonya. Iya gitu, sih, benar. Berarti dari 3 kakak bertiga itu yang ngalamin bareng-bareng adalah ketemu si Anggi sama si Hansip ya. Si Hansip. Kalau yang kuntilanak laki cuman kakak. Saya sendiri. Yang mereka pas masuk itu aman-aman aja. Aman-aman aja. Nggak ngeliat hantu segala macam. Tapi kenapa mereka memutuskan keluar? Katanya kalau si Anggi ya, itu memang udah waktunya habis. Udah manggil saya, bahkan udah nyari saya ke tempat yang lorong itu berdua sama si Jarjit. Itu nggak ketemu, bahkan sama omnya pun udah ke tempat yang saya tuju. Oh berarti Anggi ada sampai Anggi apa tuh, si Jarjit sama si Farhan. Farhan. Gitu ya. Waktu mereka keluar Anggi nggak ada? Nggak ada sama sekali. Ada motor si Farhan dong 1. Katanya gitu. Nah tapi pas saya keluar nggak ada siapa-siapa. Karena mereka itu udah pergi dari 3 jam yang lalu. Saya bisa dibilang saya itu tersesat di dunia gaib. Walaupun sebentar, tapi rasanya kayak lama. Kayak udah beda dimensi gitu ya? Benar. Tapi syukurnya bisa balik sih. Nah itu, saya juga heran. Kok kenapa saya bisa balik? Biasanya kan kalau orang-orang udah terjebak di dimensi seperti itu kan katanya nggak bisa balik ya. Nah setelah diusut punya usut katanya saya ini, ya kata si pamannya Farhan ya, waktu itu saya lupa ngomong tadi. Katanya kamu ada yang jagain gitu. Oh jadi bisa dibimbing lah untuk keluar gitu ya? Benar. Dibantu gitu. Katanya kalau kamu nggak ada yang jagain kamu udah mungkin nggak tahu ya gitu gitu. Seperti itu. Serem sekali. Kalau sekarang gereja tuanya gimana Kak? Sekarang udah bagus Kak sekarang. Oh udah dibangun ulang? Udah dibangun perumahan. Oh jadi perumahan? Berarti perumahannya dibangun udah angker kayaknya. Dibangun di atas tanah gereja tua itu kan? Bisa jadi. Emang saya terakhir ke sono kan saya sempat bikin explore ya, karena kan saya nggak tahu info di sana seperti apa, dan saya pun tidak pernah calling lagi sama si Anggi. Saya coba gitu cari tahu gereja yang dulu pernah saya datangin masih ada apa enggak. Ternyata udah jadi perumahan sekarang. Kok jadi perumahan sih? jadi udah terang sekarang mah, udah banyak rumah kok gitu. Ya, tidak seperti dulu ya. Aduh, itu tahun berapa sih Kak? Tahun 2010-an kayaknya. 2010-an. 2010. Itu daerah sono tuh bisa dibilang ya sinyal aja susah. Pas sekarang mah udah bagus lah, mungkin kemajuannya cepet gitu. Iya sih, 11 sampai 12 tahun yang lalu ya. Benar. Emang kalau di Bogor itu daerah paling terkenal tempatnya orang-orang pintar gitu, orang-orang ya nyari-nyari seperti itulah wangsit gitu ya. Kalau sekarang udah hampir punah kayaknya. Udah nggak kayak dulu. Kalau sekarang udah ya biasalah tergerus modernisasi ya. Iya, dan banyak tempat wisata juga kan. Oh iya sih. Dekat Curug. Oh iya sih, kalau ke Bogor pasti tempat wisata. Tempat wisata, makanya situ udah mulai rame lah gitu ya. Wow, seru banget ceritanya. Dan ini jadi pelajaran sih, terutama buat yang masih bocah-bocah, anak kecil, jangan bohong sama orang tua. Iya itu sih, benar. Pokoknya setiap saya bohong sama orang tua, pasti saya ada sial aja. Iya kan? Dulu. Jujur aja, kalau emang gak ada bulan ya udah nggak usah. Daripada apes. Ya semoga tidak terjadi lah kepada kalian yang masih bocah-bocah. Oke, aku sama Kang Yuda sudah sampai di sini. Ceritanya seru banget. Tulis komentar kamu di kolom komentar. Gimana menurut kamu, part mana yang paling menyeramkan? Aku sama Kang Yuda pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.